saya yaitu bibit dibelah langsung ditanam. Jadi artinya yang dibelah itu belum ada tunas. Oke. Dan memang untuk porang itu yang kita utamakan itu sebetulnya sejak kita pengolahan lahan itu sudah harus ada kita siapkan unsur haranya. Artinya memang unsur hara tanah yang ada juga sudah jelas ada, akan tetapi kemungkinan persediaannya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 Desember 2021. Oke, kita lihat pertumbuhan porang yang kita tanam sebelah sini ya, sebelah belakang ya. Kalau sana itu depan, itu kita tanam bulan Agustus yang di sana. Yang kesini ini adalah kita tanam sekitar bulan Oktober ya, sekitar bulan Oktober. Dan waktu itu kita pasok bibit yang dari Malahayu bulan Oktober tanggal 19 waktu itu ya. Nah, ini kita tanam di sini berarti Oktober ya, 19 Oktober, November, Oktober, November, Desember. Nah, Desember sekarang kan baru tanggal 1. Berarti 1 bulan ini nih, 1 bulan Oktober, November. Oh, berarti maaf ya, ini berarti kalau 19 Oktober, November, Desember, 1 bulan ya, 1 bulan November plus 10 hari. Berarti ini baru 40 hari. Ini pertumbuhan 40 hari dari bibit umbi ya, yang waktu itu sudah bertunas agak panjang ya. Kemudian coba nanti saya perlihatkan fotonya ya, di sini nanti ada. Oke. Yaitu kemudian sudah ada titik-titik akar, tapi belum berakar ya, cuma sudah ada titik-titik akar kayak gerigi gitu. Oke. Dan ini adalah baru 40 hari dari sejak tanam. Ini semua itu yang di sini sampai ke sana itu tuh, yang di ujung sana. Nah, ini adalah 40 hari dan belum dikasih pupuk ya. Ini masih original lahannya saja, belum ada kasih pupuk susulan. Itu belum, ini masih bawaan aslinya ya. Jadi artinya masih dari unsur tanah yang ada, yang kita olah sebelumnya. Oke. Dan memang untuk porang itu yang kita utamakan itu sebetulnya sejak kita pengolahan lahan itu sudah harus ada kita siapkan unsur haranya. Artinya memang unsur hara tanah yang ada juga sudah jelas ada, akan tetapi kemungkinan persediaannya barangkali kurang ya, karena memang untuk porang umbi ya, dalam misalnya model umbi itu sangat rakus lah untuk unsur hara tanah, karena akarnya juga akar serabut ya. Jadi cuma numpang di sini-sini saja. Jadi kan nggak ada akar tunjang. Kalau ada akar tunjang berarti ke bawah ke sana bisa. Tapi ini adalah cuman sekitaran atasnya saja. Ini tanam bulan Oktober sekitar tanggal 20 ke atas lah. Soalnya saya pasok ini aja tanggal 19 ya. Ini belum terkena pupuk apapun ya, belum. Nah, ini juga semua. Nah, yang ke sana adalah yang kecil-kecil, karena apa? Ke sana itu adalah tanahnya semakin pendek ya. Akhirnya air nanti di sana kumpul. Maka dari itu saya tanam untuk pembibitan yang ujung sana, ujung. Oke. Dan untuk mulsa jerami alhamdulillah bisa menahan gulma ya. Ini contoh ya. Contoh. Untuk petani porang mungkin sudah hafal ya, ketika ini porang seperti ini harusnya sudah banyak. Nah, seperti contoh ini yang enggak ada jeraminya banyak ya. Nah, tapi alhamdulillah untuk yang ada jeraminya bersih ya, bersih. Oke. Dan juga untuk kelembaban tanah kita bisa cek ya.
kita bisa cek untuk kelembaban tanah. Kalau yang tertutup dengan jerami itu nanti beda ya, beda. Contoh ya, tanah itu seperti ini ya. Untuk yang tertutup jerami. Jadi kesat-kesat, teles kesat lah kata Jawa sih ya, teles tapi kesat ya. Beda dengan yang tanpa ini keras-keras ya. Oke. Dan untuk yang ini itu adalah justru ditanam saya lebih lama ya. Kalau ini tadi Oktober tanggal 20 ke atas, ini adalah bulan 9 ini, bulan 9 pertengahan lah kalau nggak salah. Soalnya kita pasok juga ini dari Mas Ganteng, bibitnya ini saya belah semua dan ini belum muncul banyak ya. Beda dengan itu padahal tanam Oktober. Kalau ini September yang ini. Kenapa belum jadi? Karena ini adalah belahan tanpa tunas. Artinya kita belah itu adalah yang dibelah berarti itu tanpa tunas. Yang tunasnya ada satu kita sisain dan rata-rata jadi spora karena ini bibitnya dari umbi 3 musim ya. Maka dari itu untuk para petani itu juga jangan istilahnya mengambil satu kesimpulan bahwa ketika bibit umbi besar, bibit gelondongannya besar itu pasti jadi bunga. Tidak, atau jadi spora ya, tidak. Kecil atau besar, kalau memang sudah 3 musim ke atas itu mayoritas ya, mayoritas. Saya katakan bukan semua ya, tapi mayoritas adalah jadi spora. Tapi gede pun, besar pun, kalau belum 3 musim, insya Allah akan jadi tumbuh bunga, daun ya, maaf, sorry. Tapi untuk masalah spora dan daun itu sih tergantung pada kitanya sendiri ya, sebagai petaninya kena suka-suka. Kalau mau spora juga nggak apa-apa, tapi kalau saya spora seperti ini ya, kita tebang saja ya, tebang saja. Oke. Tapi untuk para sahabat barangkali yang mau spora juga nggak masalah karena itu juga ada nilai jualnya sama. Suka-suka lah maksudnya gini. Oke, dan untuk kita kembali ke masalah mulsa jerami. Nampak di depan mato ini adalah jerami dan itu adalah tunas ya, tunas. Dan ini saya tanam itu adalah bulan September. Jika ini ditanam bulan September sudah pertengahan ke atas, ini adalah sudah hampir 2 bulan ya, sudah 2 bulan. Ya, jadi artinya kalau ini tanpa mulsa jerami, ini sudah gulmanya sudah tinggi banget. Nah, akan tetapi alhamdulillah dengan mulsa jerami ini kita bisa meredam perkembangan gulma yang begitu ketat ataupun begitu subur ya, subur. Karena mau tidak mau, kalau tanah kita subur, gulma pun banyak ya, gulma pun subur. Kalau kita misalnya menemukan tanah kemudian gulma pun susah tumbuh, ya kita juga termasuknya harus sedih ya. Karena apa? Karena dalam arti tanah tersebut adalah tanah yang tandus. Kemudian jika kita kaji lebih teliti lagi, kenapa yang ini ditanam bulan 9 belum tumbuh ya, sementara yang itu ditanam bulan 10 sudah tumbuh. Nah, jadi ketika ini tadi kita bilang bahwa ini adalah bibit belahan. Kalau belahan buat saya yaitu bibit dibelah langsung ditanam. Jadi artinya yang dibelah itu belum ada tunas. Maka ketika kita tanam belum bertunas sama sekali, di sini baru reaksi, langsung reaksi pengakaran dan kemudian tunas. Dan ketika itu yang belum ada,
kita gali itu nanti di situ sudah ada akar tapi tunas masih pendek seperti itu. Jadi reaksi akar dulu kemudian sambil tunas. Nah gitu. Dan untuk maka dari itu kita sering bilang ya bahwa untuk yang dibelah langsung tanam itu memang kita ada konsekuensinya, harus sabar. Sabar dalam arti untuk masa penunasannya akan lebih lama, saya bilang kan begitu. Kecuali ketika kita belah 2 bulan sebelumnya, kemudian kita rawat dengan baik dan bisa bertunas, itu akan bertunas bareng ya. Jadi rata-rata bertunas gitu. Nah ini apa itu namanya? Ya seperti itu ya. Jadi kita harus sabar untuk menunggu tunasnya pada keluar ya. Jadi maka dari itu kenapa kita tutup dengan jerami. Kalau memang pakai mulsa plastik juga itu lebih oke ya, tapi saya waktu itu nggak sempat beli mulsa plastik, jadi maka saya tutup dengan jerami karena memang tetangga sawah itu dan sawah kita juga waktu itu panen ya, jadi artinya kita jerami taruh ke sini. Jadi kita punya prinsip tidak ada rotan akar pun berguna. Oke. Dan untuk yang pakai mulsa jerami ini juga ada apa kendala-kendala ya artinya sebetulnya. Jadi keuntungannya yaitu satu, melembabkan tanah atau menjaga kelembaban tanah, kedua yaitu untuk menghambat pertumbuhan gulma ya ataupun rumput ya. Akan tetapi kita juga harus sering, kalau sudah bertunas seperti ini, kita juga harus sering keliling ya, sering keliling. Jadi untuk melihat tunas-tunas yang tumbuh ya, seperti contoh ini. Nah ini bertunas ya. Nah, ini kemudian ini tersangkut ya, tersangkut nih. Nah ini kita buka, soalnya kasihan akan walaupun nanti pada akhirnya walaupun tidak kita bantu dia akan bisa menyelesaikan sendiri, tapi kalau memang kita bantu mungkin akan lebih indah ya. Jadi tidak begitu sulit untuk apa itu namanya keluar dari apa tuh belitan ini tuh. Banyak ya, banyak nanti kita perlihatkan. Coba kita cari yang lain. Nah. Jadi kalau ada pertanyaan katanya nanti kuat enggak? Ya jangankan jerami ya, jadi tanah yang keras saja bisa ditembus ya. Seperti ini sudah, ini kan, ini ada cabut kita keluarin. Nah ini juga seperti ini kita keluarin ya. Nah itu kemudian kita lihat yang sudah agak berdaun ya, tapi masih tersangkut. Ini kita tolong dulu ya, kita tolong. Nah, biar lebih lancar ya. Nah, biar lebih lancar. Nah. Macam ini sudah berdaun, akan tetapi masih terperangkap ya. Nah kita buka ya, kita buka. Nah itu ya. Dan ini tampak lebih langsing ya, lebih langsing. Kenapa? Karena ini adalah tadi tertutup oleh jerami, kemudian mungkin merasa bahwa ini dinaungi ya, ternaungi ya, akhirnya agak teduh, akhirnya maka dia langsing ya, jadi tidak pendek seperti itu. Nah ini ketika sudah seperti ini nanti yang besar yang ini nih, karena ini 2 tunas ya, 2 tunas. Mohon maaf anginnya besar jadi mungkin agak mengganggu ya. Oke, bukan musik ini tapi angin ya. Oke. Ini kita perlu banyak yang kita tolong untuk pemakaian mulsa jerami. Nah seperti ini. Nah tuh. Dan sekali lagi saya katakan tidak dibantu pun mungkin akan bisa mengurus ya, akan tetapi kalau kita bantu akan lebih cepat. Nah ini bunga ya, hantam. Nah kita enggak, sementara ini lagi nggak butuhin bunga yang kecil-kecil. Karena kenapa itu kecil? Itu adalah bunga-bunga yang dari umbi 3 musim saya belah-belah menjadi 3 on. Jadi kita rata-rata waktu itu 3 on, 4 on, 5 on, ada yang 6, pokoknya variasi lah. Akan tetapi itulah tadi, untuk yang belahan kita harus lama menunggu, sabar. Dan kemudian untuk mulsa jerami
kita juga perlu ada lebih sering ke kebun ya, karena ini seperti ini. Nah, seperti ini juga. Ini sudah berdaun tapi masih apa artinya, terperangkap ya. Nah, ini terperangkap. Kita buka ya, kasihan. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah mau keluar daun, dan kalau masih terperangkap nanti dia juga kesulitan, maka kita bantu ya, kita kasih pertolongan. Oke. Dan ini seperti ini, kasihan ya, kasihan banget. Ini kita bantu lagi. Nah, seperti ini, maka kita harus sering lah keliling, karena memang ini banyak ya yang seperti itu, banyak, tapi tidak mungkin saya videokan semua. Jadi kita hanya melihat contoh-contoh ya, contoh-contoh agar bisa dipahami oleh kawan-kawan semua petani porang ya. Di sini tidak ada pemula, tidak ada master, semua adalah petani, dan bedanya hanya pelaku dan berdasi ya. Kalau pelaku ya kita sini di lahan, kalau yang berdasi yaitu di kantor. Di kantor di mana? Yaitu ya di kantor-kantor perporangan seperti eksportir, pabrikan dan sebagainya. Oke ya, seperti itu saja. Ini kita sekedar apa itu namanya, melewatkan waktu luang, ngobrol-ngobrol daripada ngopi nganggur ya. Lebih baik kita isi dengan hal-hal yang penting. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat kita semua sebagai petani porang. Nah, ini yang ini belum kita kasih pupuk ya. Ini juga belum kita kasih pupuk, tapi sudah seperti ini buahnya. Ini masih murni tanpa pupuk. Dan kesananya sudah ya, dan ini juga belum. Sebelah sini ini masih original. Oke. Dan ini yang terkendala, waktu itu saya ini tanganin yang ini, tapi masih bertahan seperti ini macam nih. Dan ini kayaknya kekurangan, ini sebetulnya kalau menurut dampaknya seperti kekurangan nitrogen ya, karena daun yang sebelah bawah itu kuning duluan ya, kuning duluan. Kalau yang untuk kalium berarti dari ujung ya, ujung daun seperti dari sini nih, dari ujung daun sini, mulai dari sini. Dan daunnya ketika sudah agak tua ya, seperti itu. Oke, selamat sore buat para sahabat tani, dan saya tidak begitu panjang cakap lagi. Semoga tetap jaya dan dapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.